Pemirsa, kita teruskan acara kita yang cukup seru juga. Saya mau dengar suara dari politisi senior, Pak Permadi. Apa tanggapannya terhadap debat ini? Ada pameo dari media massa. Kalau orang digigit anjing, itu bukan berita. Tapi kalau orang menggigit anjing, itu berita besar. Nah, dalam hal ini, barangkali Nasruddin dianggap orang menggigit anjing. Gitu. Sehingga jadi berita besar. Saya pikir yang bereaksi keras kan orang-orang Demokrat. Karena terkena. Presiden juga bereaksi keras, Pak. Presiden kan juga Dewan Pembina Demokrat. Oh iya. Jangan lupa. Ya lupa. Nah, pada saat Ariel ditayangkan berhari-hari, berbulan-bulan, nggak ada reaksi. Pada saat orang PDI diadili karena terkena kasus Miranda Gultom, berbulan-bulan, nggak ada yang reaksi. Tapi begitu Nasruddin gigit, wah ini. Karena yang digigit barangkali banyak orang ini. Jadi berita macam-macam. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau yang bohong orang yang digigit? Secara nalar, apa yang dikemukakan Nasruddin itu sebagian benar. Katakanlah 10% saja benar, itu sudah sangat mengerikan. Sudah sangat mengerikan. Apalagi lebih. Apalagi kalau 90%. Atau masih ada yang disimpan? Oh masih. Yang di testimoni belum dibuka. Testimoni ini lebih gila. Karena menurut OC Kaligis, kalau testimoni dibuka, NKRI goyang. Iya. Jadi masalahnya pertanyaan saya, bagaimana kalau yang bohong orang yang digigit? Contohnya, Sultan Batugana. Sekarang kan ribut. Wah itu masalah pribadi, tidak ada hubungan dengan partai. Itu kan membohongi publik. Di Jakarta Lawyers Club, dia bangga sekali ketika diutus ke Singapura. Bangga kan? Wah, kami diutus partai kami untuk menemui. Ketemu Nasruddin, wah kurus kering, badannya bongkok, turun 18. Itu kan bangga sebagai utusan partai. Lah kok sekarang bilang gak ada hubungannya sama partai. Nah bagaimana kalau yang bohong yang ini? Ayo, kok nggak jadi masalah? Apalagi ya, maaf Pak Mubarok, ada Pak Mubarok. Di Argentina, waduh. Dari mana? Katanya Pak Roy Suryo sudah mengetes. Pak Roy Suryo itu memang tukang ngetes HP segala macam. Tapi lebih sering HP yang isinya artis yang jorok gitu loh. Kan sering kali Pak Roy Suryo, oh ini asli, ini palsu, gambar ini. Sekalipun sekali lihat sudah tahu itu palsu. Ariel misalnya. Ya, Roy Suryo. Tapi, untuk demi pembuktian harus dilihat lagi, ngelihat lagi dia. Gitu. Jadi masalah yang saya kemukakan ini adalah kenapa kalau Nasruddin bohong dijadikan masalah, sementara yang lain yang nyata-nyata berbohong tidak dijadikan masalah. Seperti katakanlah, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Pak Mubarok dan HAM. Pak Mubarok mengatakan dengan yakin Nasruddin ada di Argentina. Tapi apa kata Menkumham? Nasruddin ada di Vietnam, ada di Muang Thai. Yang mana yang bohong sekarang? Ayo. Kok enggak jadi masalah? Nah, kemudian Pak SBY ikut-ikut mengatakan bahwa talkshow dan segala macam itu seharusnya menurut saya Pak SBY dan Demokrat harus berterima kasih kepada media massa dan kepada Nasruddin. Karena bisa membongkar borok-borok. Nasruddin memberikan bukti-bukti, ceritanya runtun. Kalau bohong pasti tidak seperti itu.
Nggak bisa runtun seperti itu. Berjam-jam dia ngomong hal yang sama. Nah kemudian yang menolak cukup mengatakan dia fitnah, dia bohong. Kok dipercaya? Nggak ada bukti. Cuma, wah Nasruddin bohong, Nasruddin fitnah. Mau menghancurkan Demokrat. Kok cuma begitu? Dipercaya lagi. Sementara yang cerita pakai CD, pakai apa itu nggak dipercaya. Yang nggak mempercayai kan orang-orang Demokrat. Rakyat kan percaya, seneng gitu. Nah, tetapi orang Demokrat boleh bingung. Di Argentina, di ini. Saya dihubungi Nasruddin. Loh, Pak Permadi dihubungi. Pemirsa, wah, lihat muka saya. Muka bohong atau muka nggak bohong gitu. Terlepas itu Nasruddin palsu atau tidak. Tapi semua, bukan. Saya ingin mengatakan kalau dikatakan Nasruddin itu palsu, suaranya buatan, silakan. Tapi apa yang diceritakan sangat luar biasa dan sangat mengenai dirinya. Katakanlah, mengapa dia marah? Karena diperlakukan secara diskriminatif oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat. Bapak Presiden mengatakan, tangkap, saya suruh polisi, saya suruh BIN, saya suruh KPK, tangkap Nasruddin. Sementara puluhan pembawa lari uang negara, apakah itu BLBI atau Bank Senturi, nggak ada yang disuruh tangkap. Nasruddin merasa, loh kok saya dibeginikan? Nah kemudian, teman-temannya yang keyakinan Nasruddin mendapat sesuatu dengan mengatakan tidak benar, itu malah dirangkul di dalam Rakornas. Malah ini reaksi masyarakat, bukan aku yang mengatakan. Yang membacakan 10 deklarasi itu orang yang bermasalah. Johnny Allen gitu kan. Itu kan bermasalah, kok malah disuruh membaca. Jadi Nasruddin ini merasa diperlakukan tidak adil karena itu dia marah. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan. Pak Permadi. Kalau manggil saya senior gitu. Wah seneng senior. Karena dia anak kecil sebenarnya. Pantas jadi anak saya. Dia mengatakan begini. Saya berada di satu tempat di dunia. Dia sama dengan orang lain punya kebanggaan atas huruf N. Cari saja. Di negara yang hurufnya N. Apa itu Norwegia, apa itu Nigeria, apa itu Nippon, apa itu Nepal. Susah banget, Pak, banyak banget. Kalau orang menyimak apa yang saya katakan, sangat mudah. Sangat mudah. Dan dia mengatakan, saya berada di bawah pengamanan senior. Saya akan menyerah ke KPK kalau senior jemput saya dan menyerahkan ke KPK. Jadi Pak Permadi harus jemput? Belum tentu. Oh. Belum tentu. Kalau aku nggak mau kan nggak jadi. Iya. Tapi yang saya lihat adalah kemarahan dia. Karena diperlakukan tidak adil, omongannya nggak dipercaya. Kalau Indian, dia sudah pakai cat mukanya. Siap perang. Membawa terompet Poundra. Terompetnya Bima. Waktu perang Baratayuda. Dia siap untuk itu. Makanya saya sarankan, hati-hati menangani Nasruddin. Jangan sampai menyebabkan perang Baratayuda. Karena apa? Jangan sampai. Jadi, Nasruddin ini sudah mengatakan, tapi ada yang kurang ajar. Saya ingin memberikan sesuatu pada Pak Permadi, tapi semua bank saya ditutup. Saya bilang, jangan kurang ajar kau. Sekali kau ngirimkan aku 10 perak, ditangkap KPK aku nanti. Jangan, aku nggak perlu duitmu. Diperpendek, Pak. Ya, ini nggak ngobrol-ngobrol, Pak. Ini live. Ya, justru live itu perlu pemirsa tahu. Intinya. Ya, jadi intinya Nasruddin menantang. Silakan ambil saya. Tapi masalahnya bakal ada lembaga negara yang mempermalukan diri
atau dipermalukan masyarakat. 6 atau 7 lembaga negara taken. Siapa yang menjadi whistleblower akan kami lindungi. Mahkamah Agung, polisi, kejaksaan, KPK, PPATK, apalagi gitu. PPSK. Nah, sekarang kalau Nasruddin pulang, kita anggap whistleblower bukan? Whistleblower dia. Ngomong terus. Nah, kalau dia whistleblower, maukah orang yang neken dengan bangganya whistleblower akan dilindungi? Melindungi Nasruddin? Pertanyaan besar. Pasti tidak. KPK sudah dibilang rampok. Pasti marah. Apalagi, mau itu rampok, ini rampok. Marah, pasti nggak akan bisa objektif. Nah, karena itu, dia nonton nih. Nonton dia. Kalau di Argentina nggak bisa nonton ini, Pak. Kalau dekat-dekat. Bisa. Singapura. Dia ada dekat Oh, sekali. pakai komputer. Dia itu begini. Dia komunikasi dengan saya itu antara lain dengan telepon dan telepon ati. Telepati. Jadi kalau kuping saya bergerak gini, nah dia pasti mau ngomong gitu. Nah itu silahkan, dipercaya silahkan, tidak silahkan. Baik. Tapi saya tidak bohong. Baik, Pak. Pak Mubarak ada tanggapan untuk Pak Permadi sebagai sesama politikus? Saya nggak tahu ini informasi normal atau informasi paranormal ya. Saya tidak tahu ya. Ya. Paranormal. Iya. Tetapi ya inilah, jadi seakan-akan ini sudah jadi kebenaran, ya. Karena beritanya seperti ini semua, gitu ya. Bahkan ada yang saya begini cerita, SMS-an katanya cerita sama saya, Din, kamu sekarang terkenal banget di Indonesia, semua orang tahu namanya. Kalau pilpres nanti nyalon, kayaknya bisa terpilih. Oh ya? Ya, tapi wakil presidennya Gayus. Oh dia gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi inspirasi ini menjadi bermacam-macam. Tapi intinya saya itu hormat kepada yang namanya Agus Sondro. Ya, dia melaporkan dan siap menerima risikonya. Ya. Nah ini dia melaporkan tapi dia sendiri ngumpet di sana. Ya. Sambil nuduh-nuduh. Ya tapi kata Pak Permadi kalau dia balik malah banyak kan yang malu. Nggak berani. Nggak banyak yang malu. Balik aja. Agus Sondro bisa. Gitu ya. Jadi ada keteladanan itu model Agus Sondro. Nah sekarang semua orang percayanya justru kepada Nasaruddin. Orangnya tidak ada. Baik, Pak. Itu. Terima kasih, Pak. Pak Budi, terhadap fenomena media tadi, Budi Sabazi dari Kompas. Ya, kalau saya sebagai wartawan udah 30 tahun, Bang ya. Mungkin saya cerita pakai contoh aja lah, nggak pakai teori. Cerita pertama, beberapa minggu lalu ada seorang anggota Kongres Amerika, John Wiener. Dia memotret alat vitalnya lagi di gym. Ya, lalu dia masukkan ke Twitter. Ya. Itu polisi aparat nggak ada yang berminat mengusut soal itu sebetulnya. Tapi karena masalah etis, akhirnya dia mundur. Nggak ada verifikasi terhadap gambar tersebut. Apa dia punya atau dia pinjam punya orang lain ke dia? Ya. Itu satu, Bang. Yang contoh kedua itu tadi Bang Karni udah singgung sebetulnya, yaitu Osama bin Laden ya. Osama itu kan juga nggak pernah diverifikasi video-videonya. Ya. Tapi tetap diyakini sebagai alat bukti bagi Homeland Security untuk menciduk bahkan kalau perlu membunuh. Jadi itu cukup. Nah, kalau tadi Bang Karni bolak-balik yang belum terjawab, apakah media salah dengan kasus Nazarudin ini? Saya kira kita ambil kasus, saya yakin Bang Karni tahu, Cut Saharafona, bayi ajaib. Ya. Ya kan? Semua ditipu kita sama dia. Akhirnya ternyata bayinya itu bisa bicara, bisa nangis, pakai kaset, pakai tape. Ya, ada Malik aja sebagai wapres atau menlu waktu itu kena tipu juga.